Shalom, selamat pagi atau selamat siang bagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Saudara, Bapak Ibu Jemaat dimanapun Anda berada, lantunan musik yang mengiringi instrumen ini menyanyikan sebuah lagu menyenangkanmu adalah kerinduanku. Wow, amazing. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran pengarang lagu ini, sehingga dia mampu berkata, menyenangkanmu adalah kerinduanku. Saudara, tidak akan pernah mungkin satu orang pun berani berkata dan mampu berkata, Tuhan, aku mau menyenangkanmu, kalau ia belum mengalami lahir baru, belum mau mencintai Tuhan. Hanya orang-orang yang mencintai Tuhanlah yang mampu berkata dari hati yang paling dalam, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Bentuklah aku menjadi bejana, menjadi alatmu untuk kemuliaanmu. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saat saya membuka Alkitab, saya renungan, saya sangat diberkati dengan perkataan pemazmur dalam Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Singkatnya demikian. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, kepada kaki laki-laki, tetapi Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan kepada orang-orang yang akan berharap kasih setianya. Apakah yang ada dalam benak pemazmur saat dia berkata, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, tetapi ia senang, Allah senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan orang-orang, jemaat-jemaat, orang percaya yang berharap akan kasih setianya. Amin. Indah sekali saat Allah berfirman dalam Mazmur 147 itu, ayat 11 itu, saya bertanya, Tuhan, sudahkah Engkau senang akan jalan-jalan hidupku? Sudahkah aku seperti yang Kau ingini? Sudahkah aku menyenangkan-Mu, Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah cerita di YouTube. Ada banyak anak-anak Tuhan yang secara ekonomi dia punya semuanya. Dia orang yang kaya. Katakanlah saja Michael Jackson. Dia orang yang terkenal. Dia punya ketenaran. Dia punya popularitas. Dia punya banyak penggemar yang mencintai dia. Secara manusia, ia pasti mengalami kebahagiaan. Ia senang dimanapun dia berada. Semua orang-orang suka padanya. Bisa saja ketika dia pergi ke kota A, ada banyak sekumpulan orang yang minta foto atau sebagai macamnya. Tapi saudara tahu, Michael Jackson, dia mati karena overdosis. Supaya dia bisa tidur nyenyak, dia konsumsi obat, dan akhirnya overdosis, dan akhirnya dia meninggal. Pertanyaannya, mengapa harta yang dimiliki Michael Jackson, popularitas, ketenaran, tidak membawanya kepada kebahagiaan hidup? Di manakah Tuhan? Tentu ini pertanyaan yang lumrah dipertanyakan oleh orang-orang Kristen. Adalah pertanyaan yang lumrah. Saya tidak tahu apakah kita orang-orang yang tergolong seperti Michael Jackson, yang tidak pernah bahagia, yang selalu kecewa, yang frustasi, putus asa. Tapi saya mau katakan, kalau hari ini kita adalah orang-orang yang terlalu sombong dengan apa yang kita miliki, dan kita tidak pernah bersemangat untuk menyenangkan hati Tuhan, maka pada waktu itu sebenarnya kita sedang kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Kata Tuhan, Ia senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apakah engkau masih mau hormat kepada Dia? Takut akan Tuhan artinya yang pertama ialah mereka yang mau menempatkan Tuhan dalam segala situasi pada posisi yang tepat, menjadi nomor satu yang utama dalam hidup. Yang kedua, takut akan Tuhan ialah yang mau mengorbankan perasaan diri kita, kepentingan diri kita demi
kepentingan pekerjaan Tuhan. Takut akan Tuhan yang ketiga ialah yang mau menghormati Tuhan dimanapun kapanpun. Yang terakhir, takut akan Tuhan ialah yang mencintai Tuhan dengan segala keadaanmu. Saat kita mengalami pergumulan, engkau tetap cinta Dia. Saat kita mengalami kesulitan, kita tetap cinta Dia. Saat kita mengalami permasalahan, kita tetap sayang Dia. Saat kita mengalami kekurangan, mengalami sakit, Dia Yesus tetap menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Saat kita mengalami dihimpit dengan berbagai macam pergumulan, pergumulan satu belum selesai, pergumulan datang, pergumulan dua, datang pergumulan tiga, bertubi-tubi pergumulan menghantam hidup keluarga kita, tetapi kita tetap mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan katakan, Ia senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bukan orang yang suka memberi, bukan orang yang rajin pelayanan semata. Bukan. Boleh baik memberi, baik rajin pelayanan, baik menolong orang. Tapi sudahkah apa yang kita kerjakan itu didasari dengan pengetahuan takut akan Tuhan? Maka wajar rekan-rekan sekalian, Dia senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena orang-orang yang takut akan Dia yang tetap menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan yang tetap menghormati Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tetap cinta padanya. Haleluya. Dan kenapa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Karena orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan selalu setia. Setia menjadi alatnya Tuhan. Baik di gereja, di pekerjaan, di rumah, di keluarga, di tengah-tengah lingkungan sosial. Dan yang terakhir, Tuhan senang orang-orang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dia senang. Dia senang kepada orang-orang yang berharapkan kasih setianya. Artinya orang-orang yang berharapkan kasih setia adalah orang yang selalu menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Saat dia mengalami kesulitan pun ia tetap dengan teguh menggantungkan pengharapannya, menggantungkan imannya, menggantungkan pengharapannya dengan teguh hati kepada Tuhan. Yang tidak tergerogoti dengan pergumulan yang panjang yang bertubi-tubi, tetapi ia yang tetap bergantung penuh pada Tuhan. Ia yang tetap melihat Tuhan, seperti kata Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang yang bergantung pada Tuhan tetap melihat Tuhan sekalipun dia dalam pergumulan. Ia akan melihat pergumulan itu sebagai cara Tuhan untuk memprosesnya. Dia akan melihat pergumulan itu sebagai cara Tuhan untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar. Ia akan melihat untuk cara Tuhan untuk membentuk hidupnya. Karena orang-orang yang menyenangkan Tuhan adalah mereka juga yang siap dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, menjadi agen-agen kemuliaan Tuhan. Sebab seperti kata Martin Luther, karena bagiku hidup hari ini adalah hidup mempersiapkan kemuliaan di hari esok. Tidak akan pernah ada kemuliaan di hari esok jika kita tidak memaksimalkan hidup hari ini. Seperti ada sebuah pujian katakan bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Bukan kesempatan semata mencari kekayaan, bukan. Bukan hanya kesempatan semata kita studi, membuat anak kita sukses. Tapi yang paling penting adalah hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Menyenangkannya dengan kita hidup taat padanya, hidup mengasihinya, hidup memberitakan kebaikannya, yang selalu setia, hidup bergantung pada Tuhan. Rekan-rekan sekalian, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Pergumulan apa yang sedang kita alami, saya tidak tahu. Akhir-akhir ini, secara khusus beberapa bulan yang berlalu sampai hari ini, negara kita Indonesia dilanda dengan penyebaran COVID-19 yang cukup merasakan,
yang cukup menyiksa secara manusia. Tapi Tuhan, Dia mau kita melihat Tuhan, terus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya pernah pelayanan pada tahun 2017, tepatnya. Saya pelayanan di Jakarta. Saya pelayanan di persekutuan orang-orang Manado, tepatnya di Bintaro sektor 1. Waktu itu saya pelayanan. Setelah saya pelayanan, biasa dalam persekutuan ada waktu untuk kita saling mendoakan. Lalu sang keluarga, tuan rumah menyampaikan pokok doanya. Dia katakan begini, tolong doakan kami, karena kami sudah beberapa bulan belum membayar listrik. Waktu beliau katakan demikian, ada sebuah ketidakpercayaan dalam diri saya. Kenapa? Saya melihat ketika dari luar, saya masuk ke rumahnya sangat besar. Ada mobilnya, ada asisten rumah tangganya, rumahnya besar. Maka tak pernah mungkin dalam pikir saya muncul orang sekaya ini bergumul tidak ada uang untuk membayar listrik. Saya pun bingung. Saudara, jangan pernah iri dengan orang yang memiliki rumah yang besar. Jangan pernah iri dengan tetangga-tetangga kita yang mungkin dia punya harta yang lebih. Karena tak selamanya harta yang mereka miliki itu melepaskan mereka dari pergumulan. Baik kaya, miskin, sederhana, apapun keadaan kita, selama kita masih hidup, yang namanya kesulitan akan selalu ada. Tapi yang pasti adalah, apakah kita mau takut akan Tuhan, mengutamakan Dia, mencintai Dia? Apakah kita mau terus berharap padanya, bergantung padanya? Saat kesulitan itu ada di tengah-tengah kita. Kesimpulannya, ingatlah, jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk takut akan Tuhan, jangan pernah berhenti mengutamakan Tuhan, jangan pernah putus asa mengasihi Tuhan, jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Teruslah mengiring Dia dengan kesetiaan, dengan berharap akan kasih setianya, dengan bergantung padanya. Karena Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang setia sampai kesudahannya akan beroleh selamat. Selamat dalam pengertian yang saya mengerti adalah, ia akan memperoleh apa yang menjadi bagiannya. Reward, penghargaan, upah, kebahagiaan akan Tuhan sediakan kepada orang-orang yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bangga mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.